Ke Tiangxuan menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Putri Ling Wenxing, yang tertekan di seluruh tenda yang tampan, hanya merasa bahwa dia tidak berani bergerak terlalu banyak. Setelah beberapa saat, Ke Tiangxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat itu, dia seperti singa. Dia juga telah memimpin pasukan klan Kaisar Ke untuk berlari kencang ke surga Kaisar. Dan sekarang pertempuran kekaisaran lainnya dihidupkan kembali. Dia tampaknya telah menemukan ambisi agung tahun ini. Oke. Aku akan menjawabmu. Tersangka tidak perlu menggunakan orang. Karena Yu Tian telah memintamu menjadi Jenderal Wen Tiangwan. Aku akan mengizinkanmu. Ke Tiangxuan bukanlah orang yang bimbang. Karena dia telah memutuskan untuk mendukung Qin Yichen. Dia tidak lagi melihat ke depan. Tapi ada satu hal. Ke Tiangxuan harus diperingatkan dengan jelas. Tianxing, saya dapat mendelegasikan masalah ini kepada Anda. Tetapi Anda harus menyadari perintah militer dan hukum militer yang kejam. Jika Anda gagal membawa kemenangan yang penuh kemenangan. Ke Tiangxuan bermaksud bahwa lebih baik tidak membuat perintah militer. Ini adalah langkah terakhir yang tersisa untuk Qin Yichen. Jika dia tidak mengeluarkan perintah militer dan mengeluarkan 1 juta pasukan untuk menghadapi pasukan koalisi 12 negara, dia tidak akan menang. Sayang sekali untuk kembali, yang akan memperburuk moral lagi. Tapi setidaknya tidak malu untuk berbicara. Yang paling penting adalah jika perintah militer dikeluarkan, maka itu benar-benar taruhan. Hukum militer itu kejam, hanya memberitahu Qin Yichen. Pada saat kritis seperti itu, Qin Yichen mengeluarkan perintah militer lagi. Bahkan jika Tiangxuan Ke menghargai yang terakhir, bagaimana dia bisa mendukung yang terakhir? Tetapi untuk memberikan penjelasan kepada 20 juta tentara, saya khawatir Qin Yichen harus dibunuh saat itu. Putri Wenxing juga cemas. Kayu. Kamu hanya ingin 1 juta tentara diberikan kepadamu. Jangan membuat perintah militer, oke? Qin Yichen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata, leluhur, Wen Qing, bagaimanapun juga, kamu masih tidak percaya padaku. Bukan hanya Anda, saya tahu bahwa 20 juta tentara di luar tidak mempercayai saya. Tepatnya, kamu tidak percaya padaku, tapi kamu tidak percaya bahwa kamu bisa memenangkan surga lagi. Ketika pasukan tiba di Wen Tiangwan, mereka sudah kehilangan hati kemenangan. Bukankah ini yang ingin dilihat Raja Starchacher? Tanda seru. Qin Yichen menyeringai. Karena saya tidak mempercayai saya ingin membuat perintah militer. Mata dewa leluhur kedua Kaisar Ke membeku. Mereka tahu bahwa Qin Yichen telah meletakkan semua keripik di atasnya. Pada saat ini, di mata mereka, sosok kurus ini seperti penjudi, meletakkan semua chip di atasnya. Dalam keadaan ini, perintah militer bisa melakukannya. Peningkatan moral bisa dibayangkan dan itu pasti akan menghapus penurunan. Tetapi jika Anda kalah, maka tidak ada apa-apa. Bahkan kerumunan Ke Wensan penuh dengan keheranan. Mereka tahu bahwa saudara ipar sedang memainkan hidupnya. Tapi segera, tatapan Ke Wensan juga berubah. Dan bukannya ketidakpuasan sebelumnya, dia menghormati Qin Yichen dengan kagum. Bagaimanapun, saudara ipar saya adalah yang pertama berdiri dan berjuang untuk hidupnya setelah 2 kekalahan berturut-turut. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya kagum. Ke Tiangxuan juga menyerah. Tianxing, pikirkanlah. Setelah perintah militer ditetapkan, bahkan jika langit kekaisaran datang, itu tidak dapat menahanmu. Qin Yichen tidak lagi mengatakan lebih, tetapi mengepalkan tinjunya. Tolong beri saya 1 juta tentara. Ke Tiangxuan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Oke. Jutaan pasukan, kamu bisa mengerahkannya. Bahkan Ke Tiangxuan berpikir untuk memberi Qin Yichen lebih banyak kekuatan militer. Bagaimanapun, ada banyak orang, dan peluang menang sangat besar. Namun, Ke Tiangxuan berada dalam dilema. Meskipun 20 juta guru Wen Tiangwan yang lelah tersapu, tembok ke-12 ras harus dihancurkan. Tetapi bagi Qin Yichen terlalu banyak. Tanyakan bagaimana cara menjaga gerbang? Jangan lupa, Star Riching King telah menarik pasukannya, tetapi dia belum pergi jauh. Saya khawatir dia akan berkemah di lapangan bintang dekat Wen Tian Pass, siap menyerang kapan saja. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Ke Tiangxuan. Jika Star Riching King dapat menyerang Wen Tian Pass, dia secara alami juga dapat menyerang Qin Yichen, yang memimpin pasukan. Kedua belas suku buaya itu sangat mengganggu, tapi mereka benar-benar bertemu dengan tentara astral di Istana Surgawi. Itu masalah lain. Tidak peduli bagaimana Ke Tiangxuan menyimpulkannya, dia tidak bisa melihat sedikit pun peluang untuk menang. Ini adalah alasan mengapa dia memblokirnya sampai sekarang. Namun, otoritas militer telah mengatakannya, dan posisi Ke Tiangxuan di ketentaraan juga merupakan keberadaan yang sulit diikuti. Itulah yang ditunggu-tunggu Qin Yichen. Oke. Patriark, tentara kota Feng Shui, Anda harus mendengarkan penempatan saya. Ke Tiangxuan tidak terkejut dengan ini. Dia memimpin pasukannya dalam ekspedisi, dengan hanya 1 juta pasukan. Itu pasti tentara yang kuat, dan kekuatan tempur kota Feng Shui ada di sana. Berapa banyak yang Anda inginkan?
Aku ingin semua. Ke Tiangxuan, yang sebelumnya tenang, tidak bisa lagi tenang. Ingin semuanya. Artinya, 500.000 pusat kekuatan kota Feng Shui, semuanya akan bertarung denganmu. Ke Tiangxuan tercengang. Dia menatap Feng Nianwu yang juga kaget. Bahkan Ke Tiangxuan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ketika dia berada di istana kekaisaran pada saat itu, dia mengatakan bahwa kota Feng Shui akan membantu, dan dia mengirim 500.000 orang kuat. Tetapi jika kota Feng Shui benar-benar merupakan bawahan dari Ke Tiangxuan, itu tidak terlalu mutlak. Pada waktu normal, Ke Tiangxuan dapat mengarahkan pergerakan. Tetapi dalam situasi ini, Ke Tiangxuan sendiri malu meminta Feng Nianwu untuk membawa 500.000 tentara untuk menemani Qin Yichen bertempur. Bagaimanapun juga, kota Feng Shui mungkin tidak setuju. Feng Nianwu juga tercengang. Tapi tidak seperti kekhawatiran Ke Tiangxuan. Ke Tiangxuan khawatir bahwa ras manusia tidak akan bekerja dengan klan Dike secara ekstrim. Dengan kata lain, dia merasa bahwa Feng Nianwu mungkin tidak mau bermain besar dengan Qin Yichen, sehingga 500.000 pembangkit tenaga listrik kota Feng Shui akan terhindar. Anda tahu, ini adalah dukungan dari umat manusia. Jika Anda benar-benar ingin memberi kompensasi, ras manusia tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Namun, Ke Tiangxuan tidak akan menyangka bahwa Feng Nianwu akan 100% bersedia menemani Qin Yichen dalam pertempuran, bahkan jika yang terakhir menawarkan perintah militer. Bahkan jika 20 juta pasukan klan Kaisar Ke dan pejabat tingkat tinggi di akun tampan ini tidak optimis. Namun, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang perasaan keluarga yang sama. Ditambah dengan apa yang telah dilakukan Qin Yichen selama bertahun-tahun, Jiang Buyong dan mereka secara bertahap telah mengenali pilar ini, percaya bahwa dia adalah bakat arogan yang dapat merevitalisasi ras kita. Tapi Feng Nianwu ragu-ragu. Jika Anda berkata begitu liar, jika saya setuju dalam satu gerakan, akankah klan Kaisar Ke berpikir bahwa ada masalah dengan otak Anda atau otak saya? Identitas Qin Yichen tidak dapat diungkapkan, jadi Feng Nianwu tidak berani setuju, jadi dia harus menunjukkan rasa malu. Karena Qin Yichen berani membuat perintah militer, dia secara alami mempertimbangkannya sejak lama, dan segera berkata sambil tersenyum, Penatua Feng, jangan khawatir, bahkan jika dia dikalahkan, perintah militer hanya akan memotong kepala Feng tertentu, dan tidak ada hubungannya dengan tentara. Feng Nianwu mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, kalau begitu saya akan dikirim oleh Jenderal Feng ke 500.000 erlang di kota Feng Shui. Meskipun dia setuju, Feng Nianwu masih gugup. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia katakan barusan adalah alasan mengapa Yi Chen bisa mendapatkan dukungan dari kota Feng Shui dengan lancar. Itu juga kebenarannya. Jika benar-benar dikalahkan, militer itu kejam. Bagaimana dia bisa duduk dan menonton Qin Yichen dipenggal ke militer? Mata Dewa Ke Tiangxuan berkedip. Feng Shui Cheng sendiri bisa setuju. Dan dia tidak akan menolak. Dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu ada 500.000 pasukan yang tersisa. Qin Yichen berkata dengan keras. 500.000 sisanya. Saya ingin klan saya dan Wujin guru elit klan.